Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Hibatul Husna dengan NIM 181100410 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dari mahasiswa PAI semester 6. Oke, nah di sini saya akan membuat video pembelajaran akidah akhlak kelas 7 dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akidah akhlak. Oke, selamat pagi semua ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah itu sebenarnya sifat-sifat Allah itu ada 3 ya teman-teman. Ada sifat jaiz, mustahil, dan sifat wajib. Tapi kita pada pertemuan kali ini akan fokus membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, apa sih sifat wajib bagi Allah itu? Nah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Nah, sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Oke, nah di sini sifat wajib Allah itu ada 20. Teman-teman pasti udah nggak asing ya sama yang nyanyian itu wujud kidam pokok. Nah, biar tambah semangat kita bisa nyanyi bareng-bareng dulu ya teman-teman. Gini. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudra hirota ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Oke, jangan lupa dihafal ya teman-teman biar kita tambah tahu sifat wajib Allah itu ada 20. Oke, sekarang penjelasannya ya. Nah, yang pertama tadi itu sifat wajib Allah ada wujud. Wujud itu apa sih? Nah, wujud di sini artinya ada. Jadi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat yaitu tukang kayu. Adanya baju, ada yang membuat yaitu penjahit. Nah, adanya alam ini pasti kan ada yang membuat juga, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, alam ini yang membuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi sifat wajib Allah itu ada kidam. Kidam itu artinya terdahulu ya teman-teman. Jadi akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pencipta alam semesta ini pun lebih dulu daripada kita yang diciptain oleh Allah sendiri. Oke. Yang ketiga yaitu ada bako. Bako itu artinya kekal. Jadi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan rusak, sedangkan Dia yang menciptakan sebagai pencipta alam semesta ini tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Oke, selanjutnya yaitu ada muhalafatul hawadisi. Muhalafatul hawadisi itu artinya yaitu berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah itu berbeda dengan sifat kita sebagai makhluknya ya. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya berdiri sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun.
dari kekuatan lain, karena Allah mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Yang keenam yaitu ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Nah, jadi manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah itu adalah esa. Esa yang artinya satu, gitu ya. Ada firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu Maha Satu, nggak ada yang lain. Yang keenam itu ada kutroh. Kutroh itu artinya kuasa. Nah, jadi di dunia ini manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas ya. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia di atas segala-galanya. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Oke, selanjutnya itu ada irodah. Irodah artinya berkehendak. Jadi manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini, dan Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur pihak lain, karena Dia Maha berkehendak ya. Yang kesembilan itu ada ilmun. Ilmun itu artinya mengetahui. Jadi akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat itu apa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah pencipta alam ini, dan Dia mengetahui semua ciptaannya gitu. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu gitu ya. Jadi kita kalau mau ngelakuin sesuatu jangan berpikiran kalau Allah itu tidak tahu, dan pastinya kita ciptaan Allah itu tidak hanya manusia, ada hewan, tumbuhan. Nah, Allah itu Maha tahu segalanya, apa-apa yang dilakuin oleh ciptaannya kayak gitu. Ini selanjutnya itu ada hayat. Hayat itu artinya hidup ya teman-teman. Jadi seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengatur semua kehidupan. Makhluk hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mati, dan dia akan tetap kekal selamanya. Dan ada yang ke-11 itu sama. Sama itu artinya mendengar. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah, walaupun jumlah suara manusia di dunia ini ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada firman-Nya yaitu Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Yang kedua 12 itu ada basor. Basor itu artinya melihat. Artinya melihat ya. Jadi Allah Maha melihat atas segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan yang tersembunyi pun Allah bisa melihat. Tanpa bantuan alat untuk melihat, penglihatan Allah tidak ada batasnya ya. Jadi Allah tidak akan jadi teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kalam. Kalam itu artinya berfirman. Nah, jadi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Nah, wahyu Allah,
untuk umat Islam sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran ya. Terus selanjutnya ada Qadiron ya. Qadiron itu artinya maha kuasa. Jadi sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 ada Muridan. Muridan itu artinya maha berkehendak. Nah, jadi Allah itu juga berkehendak atas segala sesuatu yang Dia kehendaki, pokoknya pasti terjadi gitu. Selanjutnya ada Aliman. Aliman itu yang maha mengetahui. Jadi Allah seperti tadi yang saya sudah jelaskan, maha mengetahui atas segala sesuatu. Oke, selanjutnya ada Hayyan. Hayyan itu maha hidup. Jadi Allah adalah zat yang maha hidup, hidup selamanya dan kekal, tidak akan pernah mati. Ada yang ke-18 ada Sami'an. Sami'an itu artinya maha mendengar. Yang ke-19 Basiron. Basiron juga maha melihat, dan Allah juga maha melihat atas segala sesuatu gitu, kayak yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ya, selanjutnya yang terakhir ada Mutakaliman. Mutakaliman artinya yang maha berfirman. Oke, jadi sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berkata-kata atau maha berfirman. Oke, pembagian sifat wajib Allah itu ada 20. Nah, 20 tadi yang sudah kita nyanyiin, yang sudah tadi saya jelaskan, itu dikelompokkan menjadi 4 ya teman-teman. Yang satu ada sifat nafsiyah, kedua salbiyah, yang ketiga ada ma'ani, yang keempat itu maknawiyah. Oke, jadi yang pertama itu kan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Yang kedua yaitu ada salbiyah. Sifat salbiyah apa? Jadi sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sebab Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan suatu apapun, atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat yang salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, muhalafatu, qiyamuhu, binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, karena keberadaan sifat inilah yang nantinya muncul di sifat maknawiyah. Yang termasuk sifat ma'ani di sini ada 7, ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang terakhir yaitu ada sifat maknawiyah, itu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Dan adapun yang termasuk dengan sifat maknawiyah itu ada 7 ya, ada 7 yang maknawiyah, yaitu ada Qadiron, Muridan, Aliman, Hayyan, Sami'an, Basiron, dan Mutakaliman. Nah, sifat-sifat ini bisa dikatakan sebagai penguat dari sifat-sifat ma'ani Allah. Dengan demikian, sifat ma'ani Allah dan maknawiyah tidak bisa dipisahkan ya, satu dengan yang lainnya. Sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Dengan kata lain, sifat maknawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika disebutkan Allah bersifat qudrat, yang artinya kuasa, artinya secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa.
dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasnya. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ya absen di bawah ini. Oke, nanti saya beri tugas ya. Tugasnya untuk dikerjakan di rumah aja ya, teman-teman. Biar nanti kalian semakin paham tentang sifat wajib bagi Allah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.